Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan yang kedua ini, yaitu pada pertemuan yang kedua, saya akan membahas tentang dasar-dasar pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud dengan dasar-dasar pengambilan keputusan? Di sini pembuatan keputusan atau decision making menggambarkan proses melalui serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Di sini ada tipe-tipe keputusan. Yang pertama adalah keputusan terprogram, kemudian ada keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang terprogram atau programmed decision adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur. Keputusan-keputusan ini rutin dan berulang-ulang, intinya menjadi suatu kebiasaan. Kemudian keputusan tidak terprogram atau non-program decision. Di lain pihak adalah keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas atau tidak biasa. Bila suatu masalah timbul tidak cukup diliput oleh kebijaksanaan atau sangat penting sehingga perlu penanganan khusus harus diselesaikan dengan sesuatu yang tidak diprogram. Teknik-teknik pembuatan. Di sini untuk keputusan terprogram, di sini ada teknik-teknik pembuatan keputusan yaitu ada secara tradisional maupun modern. Untuk keputusan secara tradisional yaitu di sini untuk terprogram itu menurut kebiasaan, kemudian kegiatan rutin atau prosedur pengoperasiannya standar, kemudian ada struktur organisasi. Kemudian untuk tipe-tipe keputusan di program, kalau menurut pengambilan keputusan secara modern di sini melalui teknik-teknik riset operasi dan pengolahan data elektronik yaitu dengan komputerisasi. Kemudian untuk tipe-tipe keputusan yang tidak terprogram, di sini secara tradisional yaitu kebijakan intuisi, mencoba-coba atau seleksi dan pelatihan. Kemudian kalau keputusan secara tidak terprogram, pengambilan secara modern, maka teknik penyelesaian yang diterapkan yaitu melalui latihan membuat keputusan dan penyusunan program-program komputer. Di sini dasar-dasar pengambilan keputusan menurut Jones and Terry. Keputusan berdasarkan menurut Jones and Terry, pengambilan keputusan ini ada empat, yaitu yang pertama yaitu keputusan berdasarkan intuisi, kemudian keputusan berdasarkan pengalaman, keputusan berdasarkan fakta, wewenang, dan rasional. Keputusan berdasarkan intuisi atau berdasarkan dengan perasaan lebih bersifat subjektif karena mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Beberapa keuntungan dari sifat subjektif dari keputusan intuisi ini adalah pengambilan keputusan dengan satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Keputusan intuisi lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Berdasarkan yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan seseorang untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang yang menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja mungkin sudah dapat menduga cara penyelesaiannya. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta memerlukan data sehingga serta informasi yang akurat dan tepat waktu. Di sini pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dibuat dengan rela dan lapang dada. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Di sini, secara sepihak pengambilan keputusan ini terdapat pada seseorang pemimpin atau kepala. Hal ini menimbulkan cara rutin dan menegosiasikan dengan praktik diktatorial. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang
biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Salah satunya bahwasanya keputusan cepat diambil, kemudian kelemahannya yaitu tidak melibatkan seluruh anggota dalam organisasi untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian pengambilan keputusan yang kelima yaitu berdasarkan rasional. Keputusan ini berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi memungkinkan memecahkan secara rasional karena didasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Pada pengambilan keputusan berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan yang diinginkan. Di sini ada proses-proses pembuatan keputusan, yaitu pada yang pertama pemahaman dan perumusan masalah, kemudian pengumpulan dan data relevan, pengembangan alternatif-alternatif, kemudian proses alternatif-alternatif, pemilihan alternatif terbaik, implementasi keputusan, evaluasi hasil keputusan. Jadi untuk proses pembuatan keputusan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada proses pengambilan keputusan. Jadi dasar pengambilan keputusan di sini ada 5. Yang pertama yaitu berdasarkan intuisi atau angan-angan. Biasanya ini dipakai oleh manajer marketing di mana untuk mencapai target yang lebih tinggi maka harus mempunyai target bahwasanya dalam 1 tahun ini harus mencapai berapa, sehingga di situ dibutuhkan suatu motivasi kerja keras untuk mencapai hal yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan secara berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman ini juga memang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan seseorang untuk mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta ini mempunyai pengaruh yang baik, bisa terselesaikan dengan jelas dan apa yang menjadi penyebab permasalahan dan bagaimana mengatasinya. Kemudian berdasarkan wewenang. Dan yang kelima adalah berdasarkan rasionalitas. Jadi itu adalah dasar-dasar pengambilan keputusan. Di samping menurut Joss and Terry, dasar-dasar pengambilan keputusan itu juga menurut A.F. Stunner. Bahwasanya menurut A.F. Stunner di sini proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan dalam memilih suatu cara pemecahan masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Joss and Terry, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan yang pertama adalah hal-hal yang berwujud atau tidak berwujud, yang emosional maupun rasional, perlu dipertimbangkan, diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi. Jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental, jadi pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. Setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat diketahui apakah keputusan yang diambil itu betul. Kemudian setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya. Nah, di sini 6 faktor tadi yang mempengaruhi dari pengambilan dasar-dasar pengambilan keputusan yaitu ada rasional, kemudian fakta dan semuanya. Di sini ada 6 yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu fisik, emosional, rasional, praktikal, interpersonal dan struktural.
Demikian itu adalah dasar-dasar pengambilan keputusan, di mana dasar-dasar pengambilan keputusan kalau kita ambil kesimpulan bisa diambil berdasarkan intuisi. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan pada fakta, yaitu ketiga berdasarkan pada wewenang. Kemudian yang keempat berdasarkan pada pengalaman, dan yang kelima yaitu berdasarkan rasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.